Shalom, selamat pagi. Kembali saya Pastor Romi Matulesi menjumpai Anda pagi hari ini dalam kegiatan Pastor Talk. Judul yang saya bawakan hari ini adalah tentang Tuhan yang aktif. Dari Kejadian 1 ayat 28 dikatakan Tuhan memberkati mereka, lalu Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, dari teks ayat ini kita melihat apa yang menjadi rencana Tuhan untuk manusia yang tertulis di dalam Kejadian 1 pada ayatnya yang ke-26. Ternyata di ayat 28 diulangi kembali. Untuk apa ayat ini diulang? Kalau Anda perhatikan ayat 26, manusia itu pada saat disampaikan belum ada. Sedangkan di ayat 28 manusianya sudah ada. Artinya Tuhan memberitakan kepada manusia apa yang menjadi rencananya Tuhan. Yaitu rencana yang Tuhan buat sebelum manusia dia bentuk. Sebab bagaimana manusia dapat mengetahui tujuan hidupnya kalau Tuhan yang menciptakan manusia tidak memberitahukan kepada manusia? Dapatkah Anda bayangkan apa yang akan terjadi kalau Tuhan tidak pernah memberitahukan rencananya kepada manusia? Tentu saja manusia tidak akan pernah mengerti alasan mengapa mereka hidup di dunia. Dan ini dapat mengakibatkan manusia hidup tanpa tujuan yang jelas. Jadi Tuhan mempunyai kepentingan untuk mewahyukan rencananya supaya apa? Yaitu supaya manusia mengerti alasan mengapa mereka hidup di dunia ini. Dan supaya manusia dapat menggenapi setiap rencana-rencananya Tuhan. Apakah Anda kebingungan dengan hidup Anda, masa depan Anda, perjalanan Anda? What should I do? Apa yang harus saya lakukan? Karena sering orang bertanya tentang bagaimana caranya saya dapat mengetahui rencana Tuhan untuk hidup saya. Nah, dari apa yang dijelaskan di atas tadi, bahwa saya mendapatkan pengertian sebenarnya bahwa seperti ini, Tuhanlah yang akan mewahyukan rencananya kepada manusia. Tuhan sendiri yang akan kasih tahu kepada manusia. Tapi gimana caranya? Gitu kan, orang bertanya kan. Tuhan akan membuat rencananya diketahui manusia. Dan kalau Anda baca di Alkitab, maka Anda akan menemukan bagaimana Tuhan begitu aktif. Begitu sibuknya dia mewahyukan rencana-rencananya kepada manusia. Beberapa contoh ini saudara. Misalkan kepada Abraham. Tuhan memberitahukan rencananya dalam Kejadian 12 ayat 1-3. Juga kepada Musa dalam Keluaran 3 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-10. Juga kepada Yosua sebelum dia memimpin perjalanan Israel menyeberangi sungai Yordan. Yosua 1 ayat 1-9. Kepada Simson dengan perantaran ibunya sebelum Simson lahir. Bahkan sebelum ibu Simson mengandung dalam Hakim-Hakim 13 ayat 2-7. Rencana Tuhan juga untuk Yohanes Pembaptis disampaikan secara jelas dengan perantaran malaikat kepada Zakaria, ayah Yohanes Pembaptis dalam Lukas pasal yang pertama ayat 11-15. Kepada Simon Petrus, Yesus memberitahukan rencana ke depan, rencana Tuhan buat Petrus bahwa Petrus akan menjadi penjala manusia dalam Lukas 5 ayat yang ke-10. Juga kepada Saulus yang kemudian namanya diganti Paulus. Tuhan memakai Ananias pada saat Paulus matanya buta selama 3 hari. Ananias menyatakan kehendak Tuhan, apa yang akan terjadi atas Paulus ke depannya. Masa depan apa yang akan dia jalani. Itu di dalam Kisah Rasul 9 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Jadi Tuhanlah yang sibuk agar rencananya diketahui. Dia yang begitu aktif memberitahukan. Bukankah Tuhan yang lebih berkepentingan agar rencananya terlaksana dari hal ini? Kita dapat melihat. Jadi menurut saya, yang sebenarnya menjadi masalah bukanlah bagaimana caranya kita mengetahui rencana Tuhan dalam hidup ini. Melainkan apakah kita mempunyai hubungan dengan Tuhan sehingga Tuhan dapat mewahyukan rencananya kepada kita. Sebab hubungan intim yang pernah ada di dunia ini antara Tuhan dan manusia itu menjadi terputus karena dosa yang dibuat Adam dan Hawa. Tadinya mereka dapat berkomunikasi dengan lancar dengan Tuhan. Tetapi begitu mereka dosa, mereka terputus. Dan terputusnya hubungan antara
Manusia dengan Tuhan, Tuhan dengan manusia, istilah yang dipakai adalah mati. Karena Tuhan berkata, kalau kamu makan buah ini, maka kamu akan mati. Inilah yang menyebabkan manusia gagal mengenali rencana Tuhan di dalam hidupnya karena terputus. Dan yang membuat terputus itu karena adanya dosa. Nah, sama dengan kalau hubungan listrik ke rumah kita putus. Bayangkan listrik di rumah Anda terputus. Maka rumah kita akan kehilangan kontak dengan PLN. Yang kemudian menyebabkan di rumah kita hidup di dalam kegelapan karena gak ada listrik. Nah, kegelapan itu saudara gak perlu diundang. Kenapa demikian? Karena ketidakhadiran terang membuat manusia secara otomatis berada di dalam kegelapan. Sama juga halnya seperti hubungan telepon yang terputus. Kalau telepon kita terputus, maka kita tidak dapat mendengarkan apa yang dikatakan oleh lawan bicara kita. Dia ngomong apapun kita gak bisa dengar. Sekeras apapun dia teriak, kita gak bisa dengar. Demikianlah hidup manusia yang terputus hubungannya dengan Tuhan karena dosa. Manusia jadi kehilangan kontak dan secara otomatis hidup di dalam kegelapan. Tidak bisa mendengarkan suara Tuhan karena terputus. Nah, tidak heran kalau kemudian manusia juga gagal untuk mendengarkan suaranya Tuhan. Itulah sebabnya manusia harus bertobat, meninggalkan dosa, serta kehidupan yang salah. Dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, proses yang sering disebut ini adalah tentang lahir baru atau lahir kembali, hidup kembali. Ketika seseorang lahir baru, hidup baru buat Tuhan, maka itu membuat hubungan yang tadinya terputus menjadi tersambung kembali. Nah, kalau hubungan kita dengan Tuhan sudah tersambung kembali, maka kita dapat berkomunikasi dan suara Tuhan bisa kita dengar dengan baik. Dan pasti, ingat ini, pasti Tuhan akan membuat rencananya diketahui oleh Anda. Jadi hari ini saya katakan sama saudara dalam aktivitas Anda di hari ini, ayo bertobat, ayo tinggalkan semua dosa, ayo tinggalkan semua kesalahan. Bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinganya sulit mendengar doamu, tapi yang menjadi penghalang adalah apa? Dosa dan kesalahan yang terus kita intens di dalamnya. Jadi kalau hari ini saudara dengar firman dan ambil langkah bertobat, mau hidup benar di hadapan Tuhan, percayalah, rencana Tuhan atas hidup Anda pasti akan Anda ketahui. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.